saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Gak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah yang paling mirip dengan malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah dan malaikat Jibril pun berpisah karena Rasulullah harus ke Sidratul Muntaha. Nah, disinilah Rasulullah akan bertemu dengan Allah. Kalau ingin terus bersamaku, maka berkatalah sujud kepadaku. Allah pun wahai Rasulullah, sholat kembali kami sehari semalam, mintalah keringanan kepingin. sungguh-sungguh dijalankan oleh SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Yang kedua, tentunya aktivitas Bapak Ibu ini hadir dalam pengajian ini kalau kita bandingkan dengan Imam Nawawi yang sehari bisa sampai 12 kali, ini Bapak Ibu sekali itu aja kadang-kadang kepeksa mencari undangan ya. Kalau tahu faedah dari menghadiri kajian, saya yakin Bapak Ibu akan lebih dari Imam Nawawi yang 12. Muhammadiyah membangun generasi Rabbani melalui pendidikan sejak dini. Surabaya, The Royal Indonesia TV, Pengajian Isra Miraj 1446 Hijriah. SD 4 Muhammadiyah Kucang Surabaya, Mahdipat, dihadiri Ketua PP Muhammadiyah periode tahun 2005 sampai tahun 2015. Prof. Dr. H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA, PhD, di Aula Din Syamsuddin lantai 4 tanggal 28 Januari tahun 2025. Melihat fenomena perkembangan teknologi saat ini dan masalah yang ditimbulkan, untuk itu perlunya Muhammadiyah membangun generasi Rabbani melalui pendidikan sejak dini. Generasi Rabbani yaitu generasi idaman umat Islam, seperti dilansir Hidayatullah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendefinisikan Rabbani sebagai generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan ilmu, hikmah, dan mendidik mereka atas dasar ilmu. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Zubair Sof mengatakan, Rabbaniyun adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Din Syamsuddin saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, era digitalisasi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, dewasa ini
Kita sebagai insan beriman hamba Allah akan tetap mampu untuk mengembangkan diri menjadi insan robani asalkan teknologi hanya alat, jangan sampai memperalat kita, ungkap Din Syamsuddin. Lebih lanjut Din mengungkapkan, teknologi berdimensi ganda. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Kita harus cerdas. Punya literasi untuk menggunakan gadget, HP dan lain sebagainya untuk terus kita pakai tujuan kebaikan. Pilihlah sekolah yang memberikan perhatian pada pendidikan anak seperti SD Muhammadiyah 4 Pucang, pondok-pondok pesantren. Selain di rumah orang tua jangan lepas tanggung jawab. Insya Allah generasi penerus bangsa akan menjadi generasi robani. Pengawasan, pendampingan yang kuat dari orang tua jangan lepas tangan. Pendidikan keluarga persemaian pertama. Jangan serahkan ke sekolah sepenuhnya karena sekolah bukan segala-galanya. Pungkas Din Syamsuddin. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Sekolah SD 4 Muhammadiyah Pucang Surabaya, Edi Susanto saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, dengan ilmu pengetahuan anak akan tercerahkan. Cerdas bisa menjawab tantangan zaman ke depan dan anak bisa survive di masa yang akan datang. Jelas Edi. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta. Terus terang saya tawarkan, saya undang bagi yang mau masuk SMP di sana, apa lanjut nanti SMA. Saya sendiri bukan hanya cawe-cawe, saya di sana cowok-cowok. Ikut terlibat langsung. Ya, banyak yang bisa saya jelaskan, tapi nggak usah. Saya nggak usah lewat moderator. Ini kita memanfaatkan penasehat staf khusus Mendikbud ini. Jelaskan soal libur dan jelaskan soal 7 kebiasaan. Jadi 7 Allah bisa karena biasa. Silakan Prof. Ini penting dan akan banyak berhubungan dengan mitra strategis yang selama ini bermitra baik dengan Kemendikbud. Dan program Pak Menteri yang diapresiasi luar biasa oleh publik adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Din, 7 kebiasaan anak hebat. Dan sambutan luar biasa juga untuk kegiatan morning assembly Pak Din. Jadi ada pertemuan anak-anak di minggu di pagi hari itu, di mana anak-anak ceria, bahagia dengan senang, lalu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dengan berdoa. Ini bagian dari ikhtiar kementerian, ikhtiar Pak Menteri untuk membangun generasi hebat melalui pendidikan holistik, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai bukan hanya cerdas akalnya, tapi juga cerdas sosialnya dan cerdas spiritualnya yang tadi diistilahkan Pak Din dengan generasi robani tadi itu. Dan alhamdulillah 3 bulan Pak Mukti menjadi Menteri Pendidikan ini, hampir semua lembaga survei Pak Din dan Bapak Ibu itu selalu masuk 5 besar, kalau tidak ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi ini awalan yang sangat baik. Kementerian di bawah naungan Pak Menteri dinahkodai oleh Pak Abdul Mukti yang juga sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Pendidikan yang maju, yang bisa menyiapkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang hebat di masa kini dan masa yang akan datang. Kalau ada videonya nanti kita tayangkan. Tapi mohon maaf, Prof. Bianto, nggak usah sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa saya telah bertindak sebagai humas kementerian. Nanti kalau ada silakan, termasuk ada video dari PMI yang Malela ya, silakan. Dari saya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PMI yang Malela.
Muhammadiyah Empat Pucang atau sering disingkat Mudipat ini adalah salah satu sekolah unggul lingkungan Muhammadiyah dan meraih prestasi dari siswa-siswanya yang cukup membanggakan. Dan oleh karena itu saya datang untuk menyaksikan perkembangan, dan alhamdulillah SD Muhammadiyah Empat Pucang semakin berkembang dan menjadi salah satu kawah candra di muka untuk membentuk yang disebut oleh sekolah sebagai topik di dialog kita pada hari ini menjadi insan robbani atau generasi muda robbani. Dan inilah Muhammadiyah, dan saya mengimbau kepada para orang tua baik dari Muhammadiyah dan luar Muhammadiyah, khususnya yang berada di kota Surabaya ini, kirimlah putra putri bapak ibu semua ke SD Muhammadiyah Empat Pucang. Dan saya juga kemudian saya menyampaikan waktu SMP, SMA nanti silakan lanjutkan ke pesantren yang saya asuh, pesantren modern internasional di Amalera, yang di dalamnya ada SMP dan SMA yang terletak di pelosok desa di Pulau Sumbang. Inilah maksud kunjungan saya kali ini. Di sana sudah bisa menampung berapa siswa, Pak? Mana? Yang di Halmahera. Sekarang sudah ada 300. Masih bisa menampung sampai 1000. Ini baru 9 tahun. Di tengah teknologi digital, era digitalisasi, perkembangan AI, artificial intelligence, dewasa ini kita sebagai insan beriman, hamba Allah akan tetap mampu untuk mengembangkan diri menjadi insan robbani, asalkan teknologi itu hanya alat, jangan sampai memperalat kita. Teknologi berdimensi ganda, ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Kita harus cerdas, punya literasi untuk menggunakan teknologi, gadget, HP, dan lain sebagainya untuk terus kita pakai bagi tujuan-tujuan kebaikan. Dan juga di sekolah mereka kebablasan, maka pilihlah ya sekolah-sekolah yang memberi perhatian pada pendidikan anak seperti SD Muhammadiyah Empat Pucang dan sekolah-sekolah Muhammadiyah, pondok-pondok pesantren. Selain di rumah, orang tua jangan lepas tanggung jawab. Insya Allah generasi penerus bangsa dan umat ini akan menjadi generasi robbani. Biarlah itu kewenangan pemerintah, biarlah itu menjadi kewenangan sekolah-sekolah, tetapi ya pengawasan, pendampingan yang ketat dari orang tua. Jangan lepas tangan. Pendidikan keluarga adalah persemaian pertama. Jangan serahkan ke sekolah sepenuhnya, seolah sekolah bukan segala-galanya. Apalagi kalau ada sekolah yang tidak menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Inilah yang menjadikan generasi bangsa ini pada masa depan tidak siap untuk bersaing, bertanding, dan apalagi untuk mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan oleh agama dan budaya bangsa. Oke, terima kasih, Bro. Yang pertama yaitu penguatan di bidang agama. Ya, anak-anak kita bekali dengan pendidikan agama sehingga muncul karakter akhlakul karimah, itu yang sangat utama. Kemudian yang kedua ilmu pengetahuan. Jadi dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka anak-anak akan tercerahkan, akan cerdas, ya, bisa menjawab tantangan-tantangan zaman ke depan, dan termasuk anak-anak bisa survive ya di masa yang akan datang.